Oke teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Kita akan lanjut ke BK17 untuk implement flow add to cart-nya gitu ya. Oke, kita langsung aja di sini create branch-nya. DCB BK17 implement flow add to cart gitu ya. Oke, kita coba buka Visual Studio Code. Terus kita coba jalanin aja ya bin dev. Oke, sambil kita coba akses localhost. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan coba untuk implementasikan si buttonnya ya. Nah, di sini sebenarnya kita udah punya buttonnya nih ya, add to cart tuh. Nah, tapi kita belum implementasi prosesnya atau flow-nya gimana gitu ya. Sekarang kita langsung aja ke codingannya ya. Nah, di codingannya itu kita sebenarnya udah nampilin store index gitu ya. Store index itu ada bagian yang di sini nih di bawah link add to cart. Nah, sekarang kita pengen ubah dulu si link to ini. Jadi link to itu kalau di Rails sebuah helper yang by defaultnya itu dia pakai HTTP method get. Nah, di sini kita kan pengen nambahin ya add to cart. Jadi di sini kita bakal pakai HTTP methodnya itu post request. Nah, Rails juga udah ngasih helpersnya. Kita bisa ganti yang dari tadinya itu link to, kita bisa ubah ke button to. Nah, ini by default dia akan menggunakan HTTP method post. Sama, masih parameternya. Yang pertama itu si namanya, si add to cart. Yang kedua ini merupakan yang agak bedanya. Karena yang kedua ini, dia kan merupakan URL-nya ya. Sementara ini kita belum ada tambahan URL apapun. Kita mau nambahin di sini. Nah, caranya berarti kita tinggal gini aja nih. Kita coba gini aja biar lebih enakan dibacanya. Kayak gini. Oh, bentar. Ya benar gitu aja. Terus sekarang di sini baru saya tambahin parameter yang kedua gitu ya. Parameter yang kedua saya mau nambahinnya itu URL-nya. URL-nya kemana? URL-nya itu dia ke line items. Pet. Nah, tapi ada yang dikirim nih supaya apa? Supaya di line itemnya nanti tahu kursus mana yang dikirim, yang di add, yang ditambahin nih. Ini kan list dari kursus ya. Masing-masing kursus ini punya ID-nya kan. Nah, nanti si line item controllernya itu perlu tahu ID kursus yang mana yang dikirim. Makanya kita di sini butuh nambahin parameter ya. Parameternya kita bikin aja course ID. Terus di sini kita tambahin aja course titik ID. Nah, karena itu kan di dalam loopingan ya nih. Kalau teman-teman lihat nih courses each ini tuh di dalam loopingan. Jadi kita ngambil course titik ID gitu ya. Terus di sini kita bisa nambahin lagi ngedit atau kita cek dulu aja refresh. Nah, masih sama, masih oke. Ini kalau kita klik terus kalau kita hover ya bisa muncul ya. Oh, nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Terus habis itu ini kan berarti kita nge-create ya, dan yang di-create-nya adalah line item pet. Berarti dia itu akan lari ke line controller. Kita buka line controller. Di sini line controller bagian create. Ingat di Rails itu convention over configuration. Kalau dia line item pet berarti dia bakal nyari ke create nih karena post ya. Bakal nyari ke create. Di sini kita perlu nangkep dulu si kursusnya. Cara nangkap si kursusnya kita bikin aja di sini apa namanya, variabel di sini bikin variabel course sama dengan course find. Nah, dicarinya berdasarkan apa, params yang dikirim tadi apa, paramsnya itu course ID gitu ya. Terus di sini di bagian line item kita perlu nge-build ya, karena kita bakal nambahinnya kemana, ke si cart. Jadi kita perlu nge-build di sini. Kita gini aja ini, line item. Terus di sini kita punya cart ya, cart. Nah, ini cartnya belum di define nih. Kenapa? Karena kita belum ngeset ngambil si set cartnya itu loh. Kalau teman-teman ingat kemarin di bagian concern, kita bisa ngambil itu dengan cara balik dulu ke atas. Di sini itu ada yang namanya callback kalau di Rails ya, before action gitu, hooks atau enggak hooks, sama aja lah bisa dibilangnya. Nah, di sini kita perlu nge-include apa? Nge-include si concernnya, current cart.
Ingat, ini dapat dari current card, concern ya, dari concern. Terus kita punya yang namanya set card. Ini untuk ngeset si cardnya. Kita mau ngirimin ke card mana si itemnya nanti, gitu kan? Nah, berarti kita perlu juga tambahin di sini nih. Before action, kita pengen manggil si method yang ada di si concern tadi, yaitu set card. Kita bikin aja only gitu ya. Only, kita bikin only atau khusus untuk create aja ini. Jadi kalau misalkan itu bukan create method, kita nggak bakal ngeset cardnya gitu, karena buat apa juga gitu ya. Oke, kita balik ke bawah dulu. Nah, di sini sekarang kita udah punya cardnya nih. Ini nih add card. Ini sekarang udah punya nih. Dapat dari mana? Dapat dari si concern. Dapat dari si concern ya. Jadi kita bisa menggunakan concern itu kayak gini contohnya. Nah, terus habis itu kita baru di sini untuk ngebikin supaya data yang kita input itu atau ketika klik button add to cart-nya itu bakal masuk ke sini gitu. Caranya dengan tambahin line items ya, build, kemudian kita masukkan course kayak gini ya. Ini maksudnya gimana? Ini berarti maksudnya kita punya model card atau database card ya. Card ini kan punya beberapa line items ya, bisa punya has many line items. Nah, kita di sini bikin line items supaya ketika nanti diklik dia akan masuk ke si cardnya. Intinya gitu ya. Terus di sini kita perlu ganti juga nih dari yang tadinya kalau si ketika kita add to button dia bakal lari ke line item URL, kita harus ganti, kita pengen ke card URL kayak gini. Terus jangan lupa di bawah line item titik card, karena kita pengen ngakses si cardnya gitu ya. Nah, dengan kayak gini harusnya ketika kita sekarang mau nge-add to card, ini bakal nanti masuk ke si cardnya gitu. Nah, cuman di sini teman-teman perlu ingat kita belum bikin cardnya sama sekali ya. Oke, sekarang kita coba nih card. Nah, lihat di sini line items ada kesalahan bentar. Undefined method line items for an instance of card. Ya, ini ada error, dia undefined method line items. Oke, kita coba dulu cek model si cardnya. Card.rb. Nah, has many line item. Nah, ini harusnya pakai S ya. Kita harusnya plural di sini. Oke, kita coba refresh. Nah, dia udah ya. Kalau kita coba tambahin lagi nih yang lain ya, Rails. Nah, ini sekarang dapat error nih ya, line item titik save gitu. Oke, kita coba dulu cek errornya. Di sini tuh ada typo ya, line item ini harusnya. Nah, gini save. Sekarang kita coba refresh. Nah, oke, mantap. Coba ya tambahin lagi ya, itu card. Nah, ini lihat nih. Ini line itemnya wes udah ada muncul notifikasi kalau line itemnya itu udah ada, cuman kita belum munculin ya, belum munculin si cardnya karena kita belum nge-update si belum nambahin file untuk ngerender si cardnya ya. Sekarang kita buka Visual Studio Code, terus di sini kita kayaknya perlu untuk nge-update salah satu file ya. Kita perlu card HTML ya yang di sini. Nah, di sini kita perlu nambahin untuk nge-show si list dari cardnya. Sementara kita bikin ala kadarnya dulu, nanti baru kita perbaikin ya. Di sini kita bikin H2 biar cepet nih ya, H2 titik. Nama kelas yang pertamanya apa ya? Font bold kayak gini bisa. Terus juga di sini perlu mungkin teksnya kita bikin large, habis teksnya large kita bikin margin bottomnya 3. Bisa kayak gini. Terus di sini mungkin beli kursus card ini. Save. Kita cek dulu. Refresh. Oke, udah ada di sini. Terus juga habis itu baru kita perlu nambahin, kita bikin list aja dulu ya. Kita bikin unordered list. Terus juga kita bikin di sini kita perlu untuk ngeloop ya. Kita perlu ngeloop. Berarti card line items each do item. Nah, kayak gini. Terus di sini baru kita pakai LI-nya. LI-nya yang pertama kita bikin
item titik course, nama ya, title ya, apa namanya, title kayak title gini. Coba cek dulu. Nah, ini ada nih, React for developer ya. Oke. Terus kita tambahin lagi aja di sini course description. Save, refresh. Nah, oke, mantap. Nah, ini masih ubah-ubah ya, masih cacat nggak apa-apa, nanti kita perbaikin. Terus seperti biasa kita coba styling dikit-dikit, atau nggak usah lah ya, kayak karena nanti kita akan ngubah juga gitu ya, jadi kita nggak usah styling terlebih dahulu. Kita tambahin ini aja nih, tambahin break line aja nih, bisa kok. Nah, kayak gini, satu lagi lah biar agak gede. Nah gitu. Terus kalau misalnya kita back nih ya ke mana tadi, bisa nggak sih ke home courses? Oh, nggak bisa ya. Kita back ke sini nih, back ke sini. Kalau misalnya kita tambahin yang lain, add to cart, nah dia masuk, terus nanti muncul nih Rails for developer yang baru. Nah gitu ya, jadi flownya nanti ketika kita udah di mana, udah di sini di katalognya, terus kita pengen untuk nambahin si kartnya, kita bisa buat nambahin terus nanti muncul di list of card gitu ya. Oke, mantap, udah berhasil. Kita belum bikin tesnya, kayaknya bikin tesnya di tiket baru aja. Mungkin di sini in progress aja, terus yang in progress ini kita geser nanti ke in review. Seperti biasa gue bakal commit, tapi commitnya nggak bakal gue record, sama teman-teman aja nanti commit sendiri gitu ya. Kita bikin dulu berarti BK 18, add test case for add to cart flow gitu ya. Terus mungkin gue pengen coba iseng untuk kalau kita di home di sini ya, kita pengen coba ngasih counter di sini. Jadi si home ini berapa kali diakses gitu ya, udah berapa kali diakses. Kita pengen coba nambahin itu, main-main aja ya, playing around gitu ya. Di sini BK 19 add counters, show counters, how many the store index access ini. Oke, kayaknya gitu dulu. Stay tune terus. Salam programmer best friend.